Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Maulana, nomor BP 2011 000010, perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentase kelompok 5, yaitu cara kerja CPU, memori primer, dan memori sekunder. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Feby Rizal 2011 000008. Yang kedua, Fitra Yana 2011 000009. Yang ketiga, Muhammad Ibnu Maulana, saya sendiri 2011 000010. Yang keempat, Frankie Andelta 2011 000007. Yang kelima, Arif Gusmardi 2011 000006. Yang keenam, Rega 2011 000005. Adapun beberapa poin-poin yang saya sampaikan presentase kali ini. Perangkat dalam CPU. Power supply. Power supply, fungsi utama power supply adalah untuk merubah daya arus AC menjadi arus DC. Motherboard. Sebuah papan induk, juga disebut papan sirkuit utama, papan sistem, papan planer, dan papan logika. Adapun papan sirkuit cetak utama PCB di komputer, tujuan umum dan sistem lain yang dapat perluas. Papan induk secara khusus seperti PCB dengan kemampuan ekspansi. Hard disk merupakan device storage utama pada komputer. Semua data, baik file maupun data program, tersimpan dalam hard disk. Tidak akan hilang, bahkan apabila pengguna mematikan perangkat komputer atau laptop tersebut. Prosesor adalah otak dari suatu komputer. Prosesor biasanya sering dikenal juga dengan CPU, Control Processing Unit, yakni suatu chip yang berbentuk IC yang mengontrol seluruhan sistem komputer, terutama dalam menjalankan instruksi pengelola serta dipakai sebagai pusat atau otak dari kegiatan. VGA card atau biasa disebut dengan grafis adalah suatu perangkat keras pada data grafis komputer ke layar monitor. CD-ROM adalah sebuah cakram padat dari jenis cakram optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bit. Kabel data adalah perangkat keras yang merupakan sarana sebagai menghubungkan antara ponsel dengan komputer
agar bisa berkomunikasi seperti halnya kabel printer. Menghubungkan printer dengan komputer sebagai sarana komunikasi antar dua perangkat keras. LAN card merupakan salah satu perangkat keras antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Untuk memungkinkan adanya koneksi pada sebuah komputer dengan jaringan komputer, maka dibutuhkan LAN card. Kabel USB merupakan salah satu kebutuhan penting pada sebuah jaringan komputer. Fungsi dari kabel USB adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Yang terakhir, RAM merupakan sebuah tipe menyimpan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Apa itu CPU? Sebagai otak komputer, meskipun penyebutannya seperti itu, tidak hanya bertindak sebagai mesin pemroses, tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Fungsi pengingat ditangani oleh komponen tersendiri yang dinamakan memori. Contoh prosesor yang populer saat ini adalah Pentium 3, Pentium 4, Celeron, Core 2, Core i5, Core i7, dan lain sebagainya. Fungsi CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, memindai, tuas kontrol, maupun retikus. Ini cara kerja CPU. Ini gambarnya. Cara kerja CPU. Yang pertama, saat data dan atau instruksi dimasukkan processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input stroke. Kedua, apabila berbentuk instruksi ditampung oleh kontrol unit di program stroke, namun apabila berbentuk data ditampung di working stroke. Ketiga, jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka kontrol unit akan mengambil instruksi dari program stroke untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisi instruksi tersebut ditampung di program counter. 4. Sedangkan data diambil oleh kontrol unit dari working stroke untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini di operon register, jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. 5. Hasilnya ditampung di akumulator. 6. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka kontrol unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali di working store. Yang terakhir, jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka kontrol unit akan menjemput hasil pengolahan dari working stroke untuk ditampung ke output stroke. Lalu selanjutnya dari output stroke, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output devices.
Apa itu memori primer? Memori pada komputer yang merujuk pada RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Sebagian besar alokasinya adalah pada RAM. Disebut memori primer karena jenis memori ini diakses secara langsung dan pertama kali oleh prosesor saat menjalankan sebuah perintah. Cara kerja memori primer. Prinsip kerja yang dilakukan perangkat input adalah merubah perintah yang dapat dipahami oleh manusia kepada bentuk yang dipahami oleh komputer. Main readily from. Ini berarti mengubahkan perintah dalam bentuk yang dipahami oleh manusia kepada data yang dimengerti oleh komputer, yaitu dengan kode-kode binary encoded information. Memori sekunder. Secondary stroke atau yang bisa juga disebut external stroke adalah stroke yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan control processing unit CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backups dari memori utama. Data dalam memori sekunder tidak dikontrol langsung oleh komputer, meskipun datanya berasal dari memori utama. Cara kerja memori sekunder. Saat menyimpan data di dalam komputer berlangsung suatu proses yang sangat kompleks, mulai dari penerjemahan data hasil hentakan keyboard, penyimpanan data ke motherboard, dan akhirnya masuk ke dalam hard disk. Data motherboard dibaca oleh drive controller PCB pada hard disk menjadi perintah-perintah tertentu yang akan menggerakkan head RAM atau lihat bagan. Begitulah head atau jarum optik kemudian bergerak di atas cakra menyimpan data yang berkecepatan tinggi dan menuliskan data yang Anda simpan di dalam stack. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.